Lalu bagaimana evaluasi kinerja Polri di hari jadinya ke-74? Kita bahas bersama Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies. Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam Mbak Dira. Oke Pak Bambang, evaluasi kinerja Polri di hari jadinya ke-74, Presiden menegaskan untuk Polri fokus pada reformasi birokrasi, kemudian menjadi institusi yang tidak hanya transparan, modern, tapi juga profesional dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal. Evaluasinya seperti apa Pak Bambang? Sebelumnya saya menyampaikan dirgahayu bagi Kepolisian Republik Indonesia yang ke-74. Tantangan kepolisian saat ini tentunya jauh berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Apalagi sekarang adalah suasana pandemi COVID-19. Harapan Presiden untuk membangun Polri, mereformasi Polri terus-menerus menjadi institusi yang profesional, transparan, itu harus kita dukung semua. Hanya problemnya adalah saya melihat bahwa tantangan-tantangan atau godaan-godaan untuk keluar dari tupoksinya, tupoksi tugas pokok dan fungsi Polri itu masih sangat besar sekali. Makanya ke depan harus ada aturan-aturan main yang lebih ketat, lebih baku dan lebih konkret untuk menjaga Polri untuk tidak keluar dari ranahnya. Kita belajar kepada Bapak pendiri Polri, Bapak Jenderal Sukanto, bahwa pada tahun 60-an beliau pernah mengundurkan diri ketika Presiden Republik Indonesia Soekarno mengajak Polri untuk berada dalam ABRI. Bapak Sukanto mengundurkan diri karena untuk menjaga netralitas Polri. Bagaimanapun juga Polri ini adalah lembaga yang sangat unik karena bukan militer tapi juga bukan sipil murni. Ranah itu yang harus dijaga agar tidak terjadi konflik kepentingan bila Polri masuk ke ranah-ranah yang lain. Kalau kita melihat beberapa waktu ini banyak kawan-kawan personel Polri yang ditugaskan di lembaga-lembaga lain. Ini saya melihat bahwa ini akan memunculkan konflik kepentingan. Dan ini di luar dari tupoksinya. Gitu. Oke, Pak Bambang, alokasi APBN, anggaran alokasi APBN untuk Polri ini terbilang cukup besar di pemerintahan Presiden Jokowi, terhitung sejak tahun 2015, paling tidak angkanya sudah di atas 60 triliun rupiah, bahkan pengajuan anggaran untuk tahun depan 2021 paling tidak 100 triliun rupiah. Dengan alokasi anggaran APBN yang sebegitu besar ini, Anda melihat berbanding luruskah dengan kinerja Polri? Nah, ini adalah tantangan tersendiri bahwa amanah dari pemerintahan Jokowi untuk membangun Polri ini benar-benar serius. Makanya saya sangat menyayangkan sekali bila kawan-kawan masih tergoda untuk memasuki lembaga-lembaga lain. Dengan anggaran begitu besar, mengalahkan anggaran kementerian lain, bahkan Kementerian Pertahanan yang dibagi 3 mata. Ini adalah tantangan besar bagi Polri ke depan. Agenda reformasi Polri harus benar-benar dikawal dan harus benar-benar dijalankan. Idealisme membangun Polri itu harus terus digaungkan, jangan sampai dikalahkan oleh pragmatisme jangka pendek yang mengganggu ranah profesionalisme Polri. Transparansi, akuntabilitas itu harus tetap terus dikembangkan di kelembagaan Polri. Oke, tantangan godaan untuk tidak berpindah ke tempat lain itu yang Anda maksud, bagaimana sekarang beberapa perwira juga menempati posisi atau kedudukan strategis di sipil, itu juga menjadi tantangan, kemudian pertanyaan besar bahwa dan kemudian dipertanyakan bagaimana dengan profesionalisme dari Polri itu sendiri.
Betul, betul. Tugas di kelembagaan di institusi Polri sendiri sangat besar. Makanya ini bagaimana internal Polri membangun sistem yang lebih profesional, lebih rigid, lebih akuntabel terhadap manajemen organisasinya. Beberapa waktu lalu kita melihat keluhan dari Kapolri terkait dengan postur personil Polri di tingkat komisaris besar yang sangat besar, yang sangat banyak. Ini harusnya menjadi evaluasi. Tapi solusinya bukan meningkatkan tipe Polda atau membuat jabatan-jabatan baru. Analoginya saya menganalogikan bahwa di usia 74 tahun ini Polri ini menjadi sosok yang sudah seharusnya menjadi lebih dewasa. Pasca reformasi, euforia reformasi membentuk Polri ini menjadi lebih besar, tapi seharusnya tidak menjadi gendut gitu loh. Jangan sampai saya melihat jangan sampai postur yang gendut ini solusinya adalah menaikkan size ukuran baju. Tapi seharusnya Polri harus lebih diet, lebih menjaga vitalitasnya sehingga menjadi sebuah organisasi yang lincah di tengah era new normal kalau saat ini yang jadi trend. Oke, Pak Bambang, selain mutasi perwira ke jabatan sipil, kemudian bagaimana terkait dengan penegakan hukum juga? Apakah Anda melihat bahwa evaluasi selama 5 tahun paling tidak di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, Polri Korps Bayangkara ini betul sudah jauh dari kepentingan pragmatis? Saya melihatnya itu masih jauh dari harapan masyarakat. Masyarakat menuntut saat ini, masyarakat menuntut lebih. Kontrol dari masyarakat tidak hanya melalui media-media utama, tapi juga melalui media sosial. Dan ini sangat berbeda sekali di era sebelumnya. Makanya tuntutan-tuntutan masyarakat ini tidak bisa diabaikan. Polri harus menata diri terkait dengan penegakan hukum ini. Isu-isu yang sekarang tren terkait yang masih saat ini masih sering kali kita dengar terkait dengan penegakan hukum, kasus Novel Baswedan misalnya, atau yang terakhir terkait dengan pengunggah quote Gus Dur terkait jujur misalnya di Kapolres Sula. Hal-hal seperti ini seharusnya tidak terjadi lagi gitu. Terkait Novel Baswedan misalnya, sekarang ini menjadi sorotan utama di masyarakat. Bagaimana mungkin seseorang yang ditersangkakan oleh polisi sendiri kemudian dibela oleh Dikbud Polri sendiri, ini menjadi suatu keanehan. Makanya penegakan hukum yang profesional ini tidak lepas dari transparansi dan akuntabilitas dari Polri sendiri. Betul. Masyarakat sangat berharap dan kalau hal seperti itu dibiarkan, masyarakat tidak mungkin kemungkinan akan muncul public distrust. Dan ini sangat tidak kita harapkan, karena bila ini diteruskan, saya membayangkan akan muncul sebuah pembangkangan sosial. Oke. Apalagi public distrust itu mungkin paling mudah sekarang karena mediumnya, karena wadahnya adalah media sosial. Jadi orang-orang, masyarakat bisa lebih untuk mengawasi, tapi sekaligus juga gampang sekali untuk mengkritisi. Bahkan dari hal-hal yang paling kecil, paling remeh pun juga bisa gampang di medsos ya Pak Bambang. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Rukminto sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam.